Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, waf'alul khairat wajtanibu sayyi'at, innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat, para pengikutnya, dan kepada kita semua umat akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, baiklah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini saya akan mengambil tema manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta, telah menciptakan jin dan manusia, yang mana jin dan manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Dariyat ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat Al-Quran ini sering kita dengar, bahwasanya kalau kita kaji dan dalam-dalam tentunya mengandung pengertian yang sangat luas. Pertama, Allah Subhanahu wa taala zat sang khaliq sebagai Rabbul Izzati, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta, bumi, langit dan seisinya, termasuk jin dan manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia untuk apa? Untuk ibadah, untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Dalam ayat lain, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jelas hidup kita dunia ini ada tugas dan kewajiban, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan ada pun ibadah yang sangat penting yang menjadi tiang agama, yakni sholat 5 waktu. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, as-salatu imaduddin, bahwasanya sholat itu merupakan tiang agama. Kedudukan tiang itu sangat urgen, sangat penting. Suatu bangunan tentunya kalau tidak ada tiang akan roboh dan runtuh. Begitu juga tentang Islam. Jika tidak ada sholat, tidak ada tiangnya, maka bangunan Islam itu sendiri akan runtuh dan rubuh. Sebagai dijelaskan, buniyal Islam ala khamsin, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa itauz
wa shoma Ramadan wa hijril bait wa in istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya Islam didirikan dengan 5 perkara. 1 bersyahadat, kemudian kedua sholat. Jadi ini merupakan bangunan dari Islam. Untuk itu marilah kita kembali untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu ini. Sebab sholat merupakan imamul amal, pemimpin semua amal. Justru itu dijelaskan, paman akomaha fakut akomadin. Barang siapa mendirikan sholat, menunaikan ibadah sholat, fakut akomadin, berarti telah mendirikan agama. Telah mendirikan agama ini. Tapi sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat, berarti seolah-olah telah meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi sholat ini sangat penting kedudukannya. Justru itu mari kita sama-sama pelajari ilmu tentang sholat. Karena semua masalah, semua pekerjaan, apalagi semua ibadah tentu harus berdasarkan ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kita harus sholat dengan memakai ilmu, menggunakan ilmunya. Karena dalam sholat ini kalau kita perhatikan sangat banyak. Yang pertama takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian di dalamnya lagi ada Fatihah. Kemudian Fatihah itu sebagai pembuka, sebagai ayat yang sangat pembuka, Ummul Quran. Kemudian di dalamnya ada tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu 2 tasbih. Kemudian ada doa, Rabbi gfirli warhamni wazhurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah kami, ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, warzuqni berilah aku rizki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebuah doa. Kemudian dalam salat tersebut ada yang namanya tasyahud, yakni persaksian bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak ditaati, perintah dan larangannya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalam sholat ada, kemudian dalam sholat tersebut ada yang namanya sholawat. Bahkan sholat juga diartikan maknanya hampir mirip dengan sholawat. Dalam tulisan Arabnya, imla'nya as-sholah, as-sholawat. Jadi ada sholawat. Sedangkan sholawat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salat itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Kemudian ada salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Itu maknanya apa? Mendoakan saudara kita yang sebelah kanan, semoga rahmat Allah dan salam Allah terlimpah padamu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri sama. Itulah diantaranya sholat. Makanya jika kita mengerjakan sholat dengan benar, maka kita akan terhindar dan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kaum muslimin rahimahullah, sekali lagi mari kita sama-sama ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah tentunya pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Mengatakan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat munfarid. Untuk itu mari kita persiapkan sholat. Kalau bisa datang sebelum azan, paling tidak sesudah mendengar azan kita antusias berbondong-bondong datang ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bayanal nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم